是俺。你可以随意提起玷污的。你，是，俺走了。且慢，他会引祸我妻，不妥。你可以随意提起玷污的。若传出去，嘀嘀咕咕，是不是想算计俺？那许终生实力之，我姬家祖地修炼，好许你进入。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-641. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 640. Kemarin Kinchan bersama yang lainnya bertemu dengan dua murid yang juga adalah murid rekrutan dari keluarga Ji. Bisa dikatakan kalau kemampuan yang mereka miliki tidak kalah hebat. Selain itu, Ruri juga memperkenalkan Kinchan di mana ia datang kemari adalah untuk melamar Jiruyu. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Bahkan di saat Rusing dan Jiruri pergi, mereka langsung mentertawakan Kinchan. Meskipun sempat dilerai oleh Jiyun, namun kedua pria ini tidak kunjung berhenti. Bahkan pertarungan langsung saja terjadi. Karena mereka itu sudah meremehkannya, Kinchan pun memberikan perlawanan. Bahkan membuat pedang pria ini patah dan juga babak belur. Tapi ia belumlah berhenti, pasalnya Kinchan kesal mendengar kalau ada seorang pria yang mencoba mengejar Jiruyu. Bahkan dia itu menjamin Kinchan tidak akan bisa berbuat apapun di hadapan Tuan Muda Su. Kinchan tidaklah peduli dan mementalkan pria tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Kinchan bersama Jiyun telah berada di balai musyawarah untuk bisa bertemu dengan penguasa dari keluarga Ji. Tempat ini cukup besar dan di sana sudah ada Jiruri dan juga Rusing bersama para tetua dan juga ketua keluarga Ji. Terlihat ada seorang tetua yang tidak begitu menyukai Kinchan. Sementara itu, kepala keluarga Ji bertanya apakah dia yang bernama Tinu. Ranah dari ketua ini adalah Martial Emperor tahap menengah. Namun Kinchan masih jauh lebih unggul. Kinchan kembali berakting sambil mengeluarkan kekuatannya di saat memberikan hormat. Ini semua dilakukan agar bisa membuat mereka percaya kalau dirinya itu memang berasal dari pegunungan Luosu. Ketua Ji sudah mendengar dari anaknya kalau Tinu ingin bergabung bersama keluarga Ji dan juga ingin menyerahkan buah dao kepada mereka. Kinchan membenarkan hal itu dan alasannya untuk kemari bukan hanya sekedar untuk bergabung saja. Pasalnya buah dao yang dia bawa merupakan mas kawin untuk bisa melamar Jiruyu. Perkataannya membuat salah satu tetua di sana kesal dan langsung memberikan tekanan kepadanya. Meskipun ini terlihat sangat kuat, namun Kinchan terlihat santai-santai saja. Seakan-akan tekanan itu tidak ada gunanya. Tetua ini memintanya untuk tidak berani mengatakan tentang lamaran. Pasalnya Jiruyu tidaklah pantas untuk dilamar sembarangan. Kinchan merasa kalau mereka itu ingin merebut buah dao miliknya. Karena itulah dia pun menunjukkan kekuatan yang hebat sambil menunjukkan juga sosok banteng besar. Melihat semua itu membuat para tetua sadar kalau pria ini memang memiliki garis darah Hong Huang. Tetua Ji mencoba untuk menenangkannya karena Kinchan hanya menggunakan beberapa butir buah dao untuk melamar putrinya. Baginya itu sangatlah keterlaluan. Kinchan paham dan mengeluarkan buah pelebur dao. Ia hanya mengusulkan lamaran dan jikapun Jiryu menolak maka Kinchan tidak akan memaksanya. Tapi dia itu akan tetap bergabung dengan keluarga Ji. Ketua Ji memintanya untuk menyerahkan buah dao itu terlebih dahulu. Dan begitu dia akan mengatur pertemuan agar bisa bertemu dengan putrinya. Hanya saja Kinchan tidak sebodoh itu. Karena mereka harus bertemu dulu baru dia serahkan buah tersebut. Kinchan bukannya curiga kepadanya, namun dia itu hanya ingin melihat Jiruyu dulu. Lantas mengapa dia itu terus menahannya? Karena itulah yang membuatnya semakin curiga. Kinchan mulai berpikir kalau sepertinya mereka itu memang ingin menipu dirinya demi bisa memiliki buah dao. Karena itulah dia hendak pergi.
Namun Ketua Ji segera menahannya sambil bertanya pendapat dari para tetua. Bagi tetua ini, mereka lebih baik menghabisi pria liar itu dan mengambil seluruh buah daunnya. Namun tetua rambut putih melarangnya, karena Ruri sendiri yang mengatakan kalau pria liar itu berasal dari pegunungan Luosu. Jika mereka bertindak gegabah, maka sama saja dengan membawa bencana bagi keluarga Ji. Tapi tetua ini tidaklah takut karena dengan status dan kedudukan keluarga Ji, lantas untuk apa juga mereka takut kepada wilayah Luosu. Tetua putih tetap menolak, dan jika kabar ini menyebar, maka dia menjamin tidak akan ada lagi murid yang berani bergabung dengan keluarga Ji. Sayang sekali tetua ini keceplosan karena berbicara di luar pikirannya. Seketika saja ini membuat Qin Chen kesal sebab mereka berbisik-bisik di belakangnya. Dia yakin mereka tengah merencanakan sesuatu kepadanya. 俺走了，且慢，怕会引祸我妻波陀。你可以随意提起玷污的。若传出去，嘀嘀咕咕，是不是想算计啊？ Ketua Ji mencoba untuk menenangkannya karena bagaimanapun mereka adalah penguasa dari tempat ini. Tidaklah mungkin bagi mereka untuk melakukan hal semacam itu. Ia menjelaskan kalau Ruyu sedang berlatih di tanah leluhur keluarga Ji, jadi tidaklah bisa keluar sembarangan. Qin Chen meminta untuk menemuinya. Sayang sekali untuk bisa memasuki tempat itu, setidaknya dia itu harus mencapai ranah Martial Emperor 9 Langit, supaya bisa mendapatkan keberkatan dari tanah suci leluhur. Tidak hanya itu, Ketua Ji juga menyinggung tentang Xu Dongseng, yang baru saja menerobos Martial Emperor 9 Langit, dan ia baru mendapatkan kesempatan untuk memasuki tanah leluhur. Qin Chen merasa jika dia mengalahkan Xu Dongseng, maka seharusnya ia bisa memasuki tempat tersebut. Perkataan Qin Chen seketika saja membuat semua orang di sana tertawa, karena bagaimanapun Xu Dongseng bukanlah murid biasa. Bahkan tetua ini menganggap Qin Chen begitu konyol, karena tidak tahu seberapa kuat Xu Dongseng itu, tapi malah begitu berani memberikan tantangan kepadanya. Tapi Ketua Ji tidaklah mempermasalahkan hal itu. Jika Qin Chen memang bisa mengalahkan Xu Dongseng, maka bukan tidak mungkin baginya untuk merekomendasikan Qin Chen memasuki tempat suci. Qin Chen pun segera pergi dan meminta mereka untuk menunggu kabar darinya, sebab dia itu akan menantang Xu Dongseng. 俺若能击败他，那续终生实力之，我姬家祖地修炼，好举你进入。 Prijiun pun bergegas pergi menyusulnya, begitu pula dengan Suring dan juga Ruri. Sementara para tetua akan tetap di sini. Tetua ini tidaklah tahu apa yang Doyon pikirkan karena saat ini Qin Chen masihlah menyimpan buah pelebur dao. Jika mereka membiarkannya pergi, maka itu akan membuat mereka rugi. Ji Doyon tidaklah bisa melakukan apa-apa karena pria liar itu saatlah ingin bertemu dengan putrinya. Jadi tidaklah mungkin baginya untuk menghabisi pria itu. Selain itu, mereka bingung mengapa Ruyu begitu keras kepala hingga membuat marah leluhur Humi mereka. Karena sudah membuat leluhur mereka murka, membuat Ji Ruyu terkurung di tanah leluhur. Padahal dalam bakat yang dimiliki, maka jika dia pergi ke Gunung Dao, maka Ji Ruyu pasti bisa menyerap buah Dao dan melakukan penerobosan ke ranah Martial Emperor 9 Langit. Selain itu, mereka kesal kepada Ji Husu sebab menanam rumput Dao di Gunung Dao tanpa sepengetahuan keluarga. Sepertinya mereka itu sudah gila hingga berani menentang keluarga. 非要忤逆老祖，杀了他吧，他祖地，不然当年非要将荣道草种植在上。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Prijiun bingung apa yang akan Qin Chen lakukan. Dan tiba-tiba saja Qin Chen itu menarik tangannya yang membuat hatinya berdetak dengan kencang. Terlebih lagi ia juga mulai memandang wajah Qin Chen dengan cara yang berbeda. Sepertinya Prijiun ini pelan-lahan mulai menaruh perasaan kepada Qin Chen. Padahal itu adalah sahabat dari Ji Ruyu yang merupakan calon yang hendak Qin Chen lamar. Namun sepertinya dia tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.